Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, saya harap kalian dalam keadaan baik. Saya Muhammad Abiansah dari NIM 24060135 dari jurusan Ekonomi Bangunan. Saya sangat senang berada di sini ke- untuk membahas topik presentasi saya, yaitu angka indeks pada bab 5. Nilai yang menggambarkan perubahan berdasarkan tahun dasar. Lanjut pada nextnya. Bagian pertama kita akan masuk pada bagian pengantar. Angka indeks adalah sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga harga kuantitas atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Lanjutnya, untuk melihat seberapa besar perubahan tersebut, maka angka indeks membandingkannya dengan tahun dasar. Tahun dasar atau base year adalah tahun membanding yang dipilih secara bebas. Namun demikian, apabila Anda melihat indikator ekonomi Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun dasar diubah setiap 10 tahun seperti tahun 1998, tahun 1803, tahun 1993, tahun 2003, dan ke depan tahun 2013. Angka indeksnya indeksnya membandingkan bagaimana kondisi misalnya tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 1993. Apakah sama? Pemilihan tahun dasar atau angka indeks biasanya memastikan A. Tahun yang dipilih sebagai tahun 2, 2C 10, 2C 2611, 2012, 2013. Dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Tahun apabila kondisi tidak stabil seperti tahun 1997 sampai 1998 dalam kondisi krisis. Perekonomian tidak berjalan normal sehingga tidak dapat dibuat sebagai dasar pembandingan. Pertimbangan idealnya adalah untuk membandingkan sesuatu seharusnya dibandingkan dengan sesuatu yang normal. B. Tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan sehingga perbandingan masih bermakna. Oleh sebab itu, tahun dasar setiap 10 tahun diubah, sebab tidak baik juga apabila setiap tahun mengubah tahun dasarnya. Lanjut, maaf. Pada materi bagian satu ini, kita akan membahas tentang angka indeks relatif sederhana, angka indeks Gregor sederhana, angka indeks tertimbang. Pada angka indeks sederhana, pada angka indeks relatif atau sederhana, kita akan membahas angka indeks harga relatif atau sederhana. Angka indeks harga relatif sederhana menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang atau jasa. Angka indeks harga angka indeks harga relatif sederhana dirumuskan sebagai berikut. HI sama dengan HT dikali 100% dibagi HT dibagi HO dikali 100%. HI sebagai indeks harga, HT sebagai harga pada tahun T, HO sebagai harga pada tahun O. Ya, ini adalah indeks kuantitas relatif sederhana. Indeks kuantitas relatif sederhana dimaksudkan untuk melihat perkembangan kuantitas barang atau jasa sebagai besar perkembangan kuantitas tersebut dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot setiap komoditas karena masih dianggap mempunyai kepentingan yang sama. Indeks kuantitas relatif sederhana dirumuskan sebagai berikut. IK sama dengan KT dibagi KO dikali 100%. IK sama sebagai IK sebagai indeks kuantitas, KT sebagai kuantitas pada tahun T, KO kuantitas pada tahun O.
Selanjutnya, kita akan membahas indeks nilai relatif sederhana. Indeks nilai relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai harga yang dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Angka indeks adalah sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks nilai relatif sederhana dirumuskan sebagai berikut. IN sama dengan FT FT dibagi FO dikali 100% sama dengan HT di HT K dikali KT bagi AO dikali KO dikali 100%. Selanjutnya kita akan membahas angka indeks harga agregat sederhana. Angka indeks harga agregat sederhana adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang atau jasa periode tertentu dengan periode dasarnya. Angka indeks harga agregat sederhana dirumuskan sebagai berikut. IHA sama dengan delta HT dibagi delta HO dikali 100. IHH sebagai indeks harga agregat sederhana, delta HT sebagai jumlah harga kelompok barang atau jasa periode T, delta HO sebagai jumlah harga kelompok barang dan jasa periode dasar. Angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks kuantitas agregat sederhana adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang atau jasa pada periode tertentu. Dengan periode dasarnya, angka indeks kuantitas agregat sederhana dirumuskan sebagai berikut. IKA sama dengan delta HT dibagi delta HO dikali 100. IKA sebagai indeks kuantitas agregat sederhana, delta HT sebagai jumlah harga kelompok barang atau jasa periode T. Delta HO sebagai jumlah harga kelompok barang atau jasa periode dasar. Selanjutnya kita akan membahas indeks nilai agregat relatif sederhana. Indeks nilai agregat relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai harga yang dikalikan dengan kuantitas sekelompok barang atau dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Indeks nilai agregat sederhana dirumuskan sebagai berikut. INA sama dengan delta FT dibagi delta FO dikali 100 sama dengan delta HT dikali KT dibagi delta HO KO dibagi 100. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang angka indeks ketimbangan. Angka indeks timbangan atau weighted index. Indeks ini berada dengan indeks sederhana. Indeks timbangan memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponennya. Mengapa diberikan bobot yang berbeda? Karena pada dasarnya setiap barang atau jasa dan mempunyai tingkat kualitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Beras mungkin beras mungkin disodorkan lebih penting dibandingkan sayuran atau jenis barang lainnya. Indeks ketimbangan biasanya digunakan untuk indeks agregat dan di mana banyak jenis komoditas sehingga setiap komoditas mempunyai bobot yang berbeda. Untuk indeks relatif tidak perlu diadakan pembobotan karena barang dan jasa karena barang dan jasa tunggal. Materi selanjutnya kita akan bahas indeks harga ketimbangan. Rumus indeks ketimbangan adalah sebagai berikut. IHT sama dengan delta dalam kurung PT dikali W tutup kurung dibagi delta dalam kurung PO dikali W tutup kurung dikali 100 dengan IHT sebagai indeks harga agregat tertimbang, PT sebagai harga agregat pada tahun T, PO sebagai harga agregat pada tahun dasar, W sebagai bobot penimbang, delta sebagai lambang operasi penjumlahan. Untuk menghitung indeks timbang pada beberapa permasalahannya itu bagaimana menentukan
bobot penimbang. Penentuan bobot berdasarkan utilitas tentunya bisa subjektif, tergantung dari mana orang memandangnya. Oleh sebab itu, ada beberapa rumus yang telah dikembangkan untuk menemukan nilai bobot sebagai penimbang tersebut. Berikut beberapa rumus tersebut, yaitu yang pertama adalah rumus Least Pairs. Speer mengembangkan metode ini pada akhir abad ke-18 dalam menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menentukan bobot sebagai penimbangnya, yaitu periode dasar. Indeks tertimbang Least-Speer dirumuskan sebagai berikut. IL sama dengan delta HT KO dibagi delta HT KO dikali 100, dengan IL sebagai indeks Least-Spear, HT sebagai harga pada tahun T, HO sebagai harga pada tahun dasar, delta sebagai kuantitas pada tahun dasar sebagai pembobot W. Contoh soalnya, hitunglah indeks Least-Spear dari kelompok pangan berikut ini dengan menggunakan tahun dasar 2009. Penyelesaiannya: A. Menghitung nilai HT, KO, dan HO, KO untuk beras. Misalnya HT KO sama dengan 7.803 dikali 38.038,64 sama dengan 300 300 300 ribu 1.484 untuk beras. Misalnya HO KO sama dengan 6.540 dikali 38,68 sama dengan 252,701. B. Menentukan angka indeks Least-Spear dengan menggunakan rumus IL sama dengan delta HT KO dibagi delta HO KO dikali 100 sama dengan 503 999 dibagi 411,110 dikali 100 sama dengan 123. Jadi nilai indeks Least-Spear 123 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 telah meningkat 23%. Jadi lanjut kita akan membahas tentang rumus Page-Chase, yaitu setelah LTS mengemukakan rumusnya, PHS menemukan konsep penggunaan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobotnya. Rumus PHS adalah sebagai berikut. IP sama dengan delta HT KT dibagi delta HO KT dikali 100, dengan IP sebagai indeks PHS, HT sebagai harga pada tahun T, HO sebagai harga pada tahun dasar, KT sebagai kuantitas pada tahun berjalan sebagai pembobot W. Lanjut. Contoh soalnya, hitunglah indeks PSCS untuk komoditas pangan sebagai contohnya. Ya, A. Menentukan nilai HT, KO, dan HO, KO untuk beras. Misalnya, HT, KO sama dengan 2.747.46,6 sama dengan 100.029.040,8. Untuk beras misalnya HO KO sama dengan 1.112 dikali 46,6 sama dengan 51.819. Menunjukkan angka indeks PSH dengan rumus IL sama dengan delta HT KT bagi delta HO KT dikali 100 sama dengan 503.999 dibagi 411.110 dikali 100 sama dengan 123, dengan indeks PSS sebesar 123, artinya harga pangan telah meningkat
sebesar 23% selama tahun 2009 sampai tahun 2011. Rumus selanjutnya adalah rumus Fisher. Fisher merupakan perbaikan rumus Leigh-Perez dan Peirce. Menurut Fisher, indeks agregat adalah paduan dari kedua indeks dan merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lainnya, baik Leigh-Perez atau Peirce, dengan rumus IF sama dengan delta dengan akar IL dikali IP dengan IF sebagai indeks Fisher, IL sebagai indeks Leigh-Perez, dan IP sebagai indeks PSS. Contoh soalnya, hitunglah indeks Fisher dengan menggunakan data pada contoh soal sebelumnya. Penyelesaiannya, diketahui indeks Leigh-Perez sama dengan 123 dan indeks PSS sama dengan 123, maka indeks Fisher sama dengan delta 123 dikali 123 sama dengan 123 dengan nilai Fisher sebagai 123 menunjukkan bahwa selama tahun 2009 sampai tahun 2011 harga telah meningkat 23%, dalam kurung 23 dikali 100, tutup kurung nilai Fisher juga merupakan nilai tengah antara indeks Leigh-Perez dan indeks PSS. Rumus Dorff-Base. Ya, kita selanjutnya rumus Dorff-Base. Indeks Dorff-Base merupakan apabila nilai indeks Leigh-Perez dan indeks PSS lebih telah jauh dengan indeks Dorff-Base juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Indeks Dorff-Base merupakan nilai rata dari kedua indeks. Indeks Dorff-Base dirumuskan sebagai berikut. ID sama dengan IL tambah IP bagi 2 dengan ID sebagai indeks Dorff-Base, IL sebagai indeks Leigh-Perez, IP sebagai indeks PSS, dan IP dengan indeks SGS. Contoh soalnya, hitunglah indeks Dorff-Base apabila indeks Leigh-Perez 23 dan indeks PSS 123. Penyelesaiannya dengan rumus ID sama dengan IL tambah IP dibagi 2 sama dengan 123 tambah 123 dibagi 2 sama dengan 123. Baiklah, kita bahas selanjutnya dengan rumus Marshall at the Watts. Rumus Marshall at the Watts relatif berbeda dengan konsep Leigh-Perez dan PSS. Marshall at the Watts merupakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Indeks Marshall at Goldwatt dirumuskan sebagai berikut. IME sama dengan delta HT KO dalam kurung KO tambah KT dibagi delta AO dalam kurung KO ditambah KT dikali 100 dengan IME sama dengan indeks Marshall H. Goldwatt, HT sebagai harga pada tahun T, HO sebagai harga pada tahun dasar, KT kuantitas pada tahun T, KO kuantitas pada tahun dasar. Contoh soalnya, hitunglah indeks Marshall S. Goldwatt dari kelompok pangan menggunakan data pada contoh soal sebelumnya. Penyelesaiannya, langkah pertama, jumlahkan KO tambah KT, angka mengalihkan HO dalam kurung KO ditambah KT tutup kurung dan HT KO ditambah KT. Angka ketiga menjumlahkan delta HO dalam kurung KO tambah KT dan delta HT KO tambah KT, menghitung indeks Marshall X World. Dengan tabel berikut ini. Jadi, indeks Marshall X World nilai IME sama dengan 193. Nilai ini menunjukkan bahwa harga telah meningkat sebesar 23% sama dengan 23 dikurang 1000 dikurang 100 selama tahun 2009 sampai tahun 2011. Nilai ini lebih kecil dibandingkan indeks PSS
Fisher dan Dorfis tetapi lebih dekat dengan angka Des Payers. Rumus selanjutnya, rumus selanjutnya yaitu rumus Walsh. Indeks Walsh menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Rumus indeks Walsh adalah sebagai berikut. AW sama dengan delta HT akar KO akar KT dibagi delta HO akar KO akar KT dikali 100 dengan IW sebagai indeks Walsh, HT harga pada tahun T, HO sebagai harga pada tahun dasar, KT sebagai kuantitas pada tahun T, KO sebagai kuantitas pada tahun dasar. Contoh soalnya, hitunglah indeks Walsh dari kelompok pangan berupa data pada contoh soal sebelumnya. Penyelesaiannya, langkah pertama, mengalihkan KO dikali KT dan membuat akarnya. Langkah kedua mengalihkan HO dan KT dengan akar KO dikali KT. Langkah ketiga, menjumlahkan delta HO dalam kurung KO dikali KT dan delta HT dalam kurung KO dikali KT. Langkah ketiga, menghitung indeks Walsh. Menghitung indeks Walsh dengan rumus IW sama dengan delta HT akar KO KT dibagi delta HO akar KO KT dikali 100 sama dengan 509 9.800 dibagi 5.797,5 dikali 100 sama dengan 123. Jadi indeks Walsh sebesar 123 ini menunjukkan bahwa selama tahun 2009 sampai tahun 2011 harga telah meningkat 23% sampai dalam kurung 23 sampai 100. Materi bagian 2, macam-macam indeks. Pada yaitu di 5.5.1 bagian utama adalah indeks harga konsumen bagian 2. Pada 5.5.2 indeks harga perdagangan besar bagian 3. Pada 5.5.3 indeks nilai tukar petani. Pada bagian keempat 5.5.4 indeks produktivitas. Termasuk pada bagian pertama yaitu 5.5.1 indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau IHK merupakan indeks yang memperhatikan harga-harga yang harus dibayar konsumen baik di perkotaan maupun pedesaan. IHK merupakan dasar bagi perhitungan laju inflasi Indonesia. Perhitungan IHK sejak tahun 1999 didasarkan pada 249 sampai 353 komoditas dari 44 kota. Kelompok barang dalam IHK diperluas menjadi 7 yang sebelumnya hanya 4 kelompok. Kelompok barang tersebut adalah bahan-bahan makanan, yaitu makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga, serta transportasi dan komoditasnya. Rumus inflasi sebagai berikut. Inflasi sama dengan IHKT dibagi IHKT kurang 1. Ulang lagi. Rumus inflasi sebagai berikut. Inflasi sama dengan IHKT kurang IKHT kurang 1 dibagi IHKT kurang 1 dikali 100 dengan IHKT sebagai indeks harga konsumen tahun T di IHKT kurang 1 sebagai indeks harga konsumen tahun T dikurang 1 tahun yang lalu. Selanjutnya, berikut gambaran indeks harga konsumen di Indonesia
pada tahun 2007 sampai tahun 2012. Kelompoknya pada tahun 2007 umum pada tahun 2007 umum 103, 2008 112, tahun 2009 117, tahun 2010 117, tahun 2011 132, dan tahun 2012 135. Bahan makanan 150, 105, tahun 2008, 123, tahun 2009 117, tahun 2010 142, tahun 2011 tahun 52, tahun 2012 tahun 161. Bahan makanan jadi minuman, rokok, dan tembakau tahun 2007 102, tahun 2008 115, tahun 2009 124, tahun 2010 133, tahun 2011 138, tahun 2012 142. Perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar tahun 2007 102, tahun 2008 113, tahun 2009 115, tahun 2010 110, tahun 2011 117, tahun 2012 118. Sandang tahun 2007 105, tahun 2008 112, tahun 2009 119, tahun 2010 127, tahun 2011 139, tahun 2012 143. Kesehatan tahun 27 111, tahun 2008 109, tahun 2009 113, tahun 2010 116, tahun 2011 126, tahun 2012 tahun 124. Pendidikan, rekreasi, dan olahraga tahun 2007 102, tahun 2008 110, tahun 2009 114, tahun 2010 118, tahun 2011 125, tahun 2012 129. Transportasi, komunitas, dan jasa keuangan tahun 2007 100, tahun 2008 107, tahun 2009 103, tahun 2010 tahun 106, tahun 2011 tahun 107, tahun 2012 111. Inflasinya inflasinya 2019 tidak ada, 2007 tidak ada, 2008 11,6%, 2009 2,78%, 2010 6,96%, 2011 4,40%, 2012 3,8%. Jadi, inflasi pada tahun 2007-2008 adalah inflasi umum sama dengan 114 dikurang 103 dalam kurung dibagi 103 kali 100 sama dengan 10,86. Inflasi bahan makanan sama dengan 123 dikurang 105 dibagi 105 dikali 100 sama dengan 17,14. Inflasi makan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sama dengan 115 dikurang 102 dibagi 102 dikali 100 dengan 12,75. Inflasi perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar sama dengan 113 dikurang 102 dibagi 102 dikali 100 sama dengan 10,78. Inflasi sandang 112 kurang 105 dibagi 105 dikali 100 sama dengan 6,67. Inflasi kesehatan 109 dikurang 101 dibagi 101 dikali 100 sama dengan 7,92. Inflasi pendidikan, rekreasi, dan olahraga 110 dikurang 103 dibagi 103 dikali 100 sama dengan 6,80. Inflasi transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sama dengan 107 dikurang 100 dibagi 100 dikali 100 dengan 7,00. Inflasi menunjukkan laju kenaikan harga barang atau jasa yang dapat memengaruhi derajat sejauh mana daya beli konsumen dapat ditekan dengan oleh harga. Inflasi tahun 2007 sampai tahun 2008 sebesar 11,6%. Ini menunjukkan bahwa semua harga dan jasa meningkat sebesar 11,06%. Apabila gaji
tenaga kerja tidak meningkat sebesar sebesar inflasi tersebut, maka daya beli menurun. Oleh sebab itu, inflasi bermanfaat sebagai indikator ekonomi untuk melakukan perbaikan tingkat upah, gaji, dan tunjangan pensiun. Selain itu, IHK setiap kelompok juga bermanfaat untuk mengetahui apa yang menyebabkan besarnya inflasi untuk tahun 2007 sampai tahun 2005. Terlihat bahwa kelompok makanan mengalami laju inflasi tertinggi, yaitu 16,35%, sedangkan yang paling rendah adalah kelompok perumahan sebesar 6,66%. Indeks harga konsumen IHK tidak hanya bermanfaat untuk melihat inflasi. IHK bermanfaat juga untuk mengetahui pendapat real penjualan yang diindikasi dan daya beli uang dari penyesuaian hidup. Selanjutnya, pada ini kita akan membahas tentang IHK dan pendapatan real. Pendapatan, pendapatan nominal pada tahun 2012 sebesar 2.782,186, sebetulnya sama dengan pendapatan 2.050.3.425 pada tahun 2007. Oleh sebab itu, pendapatan nominal tahun 2003 sampai 2012 yang naiknya 12,13%, namun secara realnya hanya meningkat 7,39% per tahunnya. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang tercermin dari kenaikan IHK. Pendapatan nominal pada tahun 2012 besar 2.782.146, sebetulnya sama dengan pendapatan. Maaf teman-teman, karena ini kita sama. Mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. B. IHK atau penjualan yang diidentifikasikan. Penjualan yang diidentifikasikan penting untuk mengetahui kecenderungan penjualan real. Penjualan atau identifikasi penting untuk mengetahui kecenderungan penjualan real. Hal ini diperlakukan karena mungkin nominal penjualan meningkat, namun demikian perlu diingat bahwa harga bahan baku juga meningkat. Contohnya, mobil untuk angkutan pada tahun 1996 masih sekitar 30-40 juta. Namun sejak tahun 1998 untuk meningkatnya untuk mening sudah meningkat menjadi berkisar 70-80 juta. Oleh sebab itu, penjualan juga perlu diindeks dengan IHK untuk mengetahui penjualan real. Penjualan real dirumuskan sebagai berikut. Penjualan real sama dengan penjualan aktual dibagi indeks harga yang sesuai dikali 100. Indeks harga yang sesuai dimaksudkan tidak hanya IHK, tetapi juga indeks harga perdagangan besar IHBP yang merupakan pedoman harga produsen dan bukan konsumen. Berikut contoh penjualan real berdasarkan indeks harga perdagangan besar pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Pada tahun 2011, produksi produk sawit produk sawit sekisar 10.772,82 juta. IHBP-nya sekisar IHBP-nya 2005 sampai dengan 100 adalah 248,78. Penerimaan realnya 10.772.582 dibagi 248 dibagi 78 dikali 100 sama dengan 43
300,64. 2012 penjualan produk sawitnya sekitar 18 11 504 316 juta. IHBP-nya dari 25 sampai 100 sekitar 263 sampai 25. Penerimaan realnya 11 11 11 564 319 juta dibagi 263,25 dikali 1 sama dengan 43 juta 923,04. Penjualan hasil produk sawit pada tahun 2011 sebesar 10.772.582 juta setara dengan 43.301,64 juta pada tahun 2005. Penjualan nominal pada tahun 2012 kelihatan naik sekitar 7,35% dari tahun 2011, namun secara realnya hanya 1,4%. Berikutnya adalah IHK dan daya dapur beli uang. IHK dan daya beli uang mempunyai kaitan dengan daya beli nilai nominal yang sama, mempunyai daya beli yang berbeda berdasarkan waktu karena ada pengaruh dari kenaikan harga. Daya beli uang dirumuskan sebagai berikut: daya beli sama dengan nominal rupiah dikali IHK dibagi IHK kali 100. Contoh soalnya berikut adalah daya beli 10.000 berdasarkan pangan tahun beda. Tahun 2010 IHK IHK-nya 125, daya belinya 779,89. Perhitungannya 10.000 dibagi 125 dikali 100. Tahun 2011 IHK-nya 132, 131, daya belinya 76,52. Perhitungannya 10.000 bagi 131 dikali 100. Tahun 2012 IHK-nya 135, daya belinya 173,81. Perhitungannya 10.000,35 kali 100. Nilai beli pada tahun 2012 menunjukkan bahwa nominal 10.000 pada saat itu secara real nilai sama dengan harga 73,81 dengan tahun dasar 2007. Ini menunjukkan bahwa nilai uang menurun seiringnya naikkan IHK. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perekonomian suatu negara, yang pada hakikatnya menyangkut komoditas yang diperjualkan di suatu negara pada tingkat perdagangan besar atau grosir. IHBP di Indonesia menyangkut 5 sektor, yaitu pertanian 37 komoditas, pertambangan dan pengalian 7 komoditas, industri 176 komoditas, ekspor 46 komoditas, dan impor 48 komoditas. IPHB menunjukkan harga pada tingkat grosir pada tahun 2012. IHBP yang paling besar adalah produk pertanian dan yang terkecil adalah industri. IHBP pertanian meningkat relatif besar karena kenaikan barang konsumen pertanian dan bahan baku pertanian yang cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Materi selanjutnya adalah indeks nilai tukar posisi. Untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani dari tahun ke tahun digunakan indeks harga yang diterima petani, yang merupakan rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelumnya. Farmgate atau yang disebut dengan harga sawah setelah PPT dengan indeks yang diterima petani FT terhadap indeks harga yang dibayarkan petani IB, maka akan memperoleh nilai tukar petani. Indeks harga yang diterima petani IT merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani. Untuk produksi pertaniannya, sedangkan indeks yang dibayar petani
IB merupakan ukuran perubahan harga yang dibayarkan petani untuk barang atau jasa baik untuk keperluan rumah tangga maupun produksi pertanian apabila nilai tukar petani TNTB lebih dari 100, maka kondisi petani lebih baik dari tahun dasar. Dengan begitu sebaliknya. Lanjut, lanjut, lanjut ke materi selanjutnya. Indeks produktivitas. Produktivitas merupakan rasio antara output atau produksi dengan input produktivitas maupun merupakan maupun bisa mencerminkan jenis seperti produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, dan produktivitas mesin. Namun demikian, pada saat teknologi berkembang, sumbangan 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 rumput sudah tidak dapat dipisahkan. Maka sebutan produktivitas diarahkan pada produktivitas total. Indeks produktivitas dirumuskan sebagai berikut. Indeks produktivitas sama dengan produktivitas periode T dibagi produktivitas periode O dikali 100. Apabila indeks lebih dari 100, menunjukkan bahwa produktivitas lebih baik dari tahun dasar. Berikut adalah contoh produktivitas faktor total, 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 faktor total, total factory produktivitas atau TEP, CAT Industri, TEP Ekonomi Indonesia dengan sektor pertanian selama tahun 2000 sampai tahun 2006. Yang saya lihat yang gini, baik kita lanjut pada maksudnya aja. TEP mengukur produktivitas seluruh faktor faktor produksi untuk menghasilkan untuk kan pencakup sumber daya manusia, sumber daya manusia, mesin, mesin produksi, lahan dan jasa jasa pendaking untuk seluruh ekonomi produktivitas. Faktor-faktor produksi total mengalami penurunan pada tahun 2001, 2002, 2000, dan 2004 dan mengalami peningkatan pada tahun 2003, 2005, dan 2006. Sementara itu, produktivitas pada faktor total di sektor pertanian tidak mengalami penurunan selama 2000 sampai 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2002 sampai 2004 dan mengalami penurunan selama 2000, 2000 sampai 2006 dan 2006. Penurunan produktivitas faktor total pada perekonomian nasional menunjukkan bahwa banyak faktor produksi yang dalam karena lesunya kegiatan ekonomi akibat dampak krisis ekonomi terutama di sektor sekunder atau tersier. Sementara itu kegiatan ekonomi di sektor pertanian masih terus berjalan sehingga produktivitas faktor atau tidak pernah menurun dan bahkan mengalami peningkatan. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Masalah dalam penyusunan angka indeks. Dalam menyusun angka indeks, dan beberapa masalah utama yang dihadapi dan berpengaruh terhadap ke keabsahan atau validitas dari angka indeks. Beberapa masalah utama tersebut adalah: satu, masalah pemilihan sampel adalah suatu kemusyrikan untuk mendata seluruh komoditas pada semua tempat seperti Indonesia. IHK misalnya sebelum tahun 1998 hanya didasarkan pada 2.225 jenis barang dan jasa di 27 ibu kota provinsi dan sesudah 1998 diperluas menjadi 249 sampai 353 barang dan jasa di 44 kota. Permasalahannya adalah bagaimana memilih barang dan jasa dan jasa dan bagaimana memilih tempat. Apakah pemilihan ibu kota sudah mewakilinya? Bagaimana dengan kondisi pesanan misalnya pemilihan sampel independen supaya angka indeksnya objektif. Dua, masalah pembobotan terkait dengan apakah suatu pembobot akan sesuai pada suatu periode dengan periode yang lainnya. Seiring dengan perubahan waktu, terdapat perubahan perilaku
dengan gaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan ukuran pembobotan yang tidak menghasilkan angka yang indeks yang lebih tinggi atau terlalu rendah. Tiga, perubahan teknologi. Teknologi memperkembangkan sepanjang waktu, dan seiring perubahan teknologi, harga juga berubah. Apakah dapat diidentifikasikan suatu ke kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan harga semata, atau karena perbaikan kualitas produk sehingga harga meningkat? Apabila mem- membahas membahas TV misalnya, pada tahun pada terutama hanya untuk TV saja. Namun pada saat ini ada TV yang dapat untuk CD, DFJ, bahkan audio. Jadi, apakah kenaikan harga TV akibat perbaikan kualitas dasar secara harga meningkat masih masih dipertanyakan. Keempat, masalah pemilihan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar adalah penting sehingga harus diperhatikan. Pilihan tahun dasar penting sehingga harus diperhatikan adalah yaitu A. Tahun dasar ada tahun di mana kondisi nominal tidak krisis, tidak pula bom. B. Tahun dasar memudahkan pada perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun yang lainnya. 5. Bagaimana mengubah periode dasar? Masalah timbul apabila kita mempunyai data atau lebih data dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai tidak dapat dibandingkan. Dari contoh, dari kedua indeks yang punya tahun berbeda, kita bisa mengatakan bahwa IT di Jawa Barat lebih tinggi dengan IT Aceh, karena kedua angka indeks merupakan tahun dasar berbeda. Jawa Barat sebagai dengan 1183 sama dengan 100, sedangkan Aceh 1147 sama dengan 100. Oleh karena itu, sebab itu, kebanyakan dibuat tahun dasar yang sama, misalnya tahun 1003 dibuat tahun dasar baru untuk Jawa Barat dan Aceh, di mana kedua mempunyai nilai indeks pada sama dengan 100. Jadi, indeks IT 2004 Jawa Barat sama dengan 316 bagi 274 dikali 1 sama dengan 115. Indeks IT 2004 Aceh dengan 190 dibagi 167 dikali 1 sama dengan 14. Hasil perhitungan indeks secara lengkap dengan tahun dasar 2003 sebagai berikut. Yang indeks harga yang terima petani Jawa Barat eh, dari tahun 2003 sampai 100, yaitu 2003 100, 2004 115, 2005 120, 2006 135. Dan ini harga terima petani Aceh 2003 sampai 100, dan 2003 100, 2004 2004 119, 2005 111, 2006 128. Itulah angka indeks dengan tahun yang sama, maka dapat diperbandingkan apabila menggunakan tahun dasar berbeda, maka Jawa Barat lebih tinggi dari Aceh. Namun dengan tahun dasar yang sama, 2003 sampai 100, lihat bahwa Jawa Barat lebih tinggi sedikit dibandingkan Aceh, bahkan tahun 2016 lebih rendah. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Jika ada salah kata atau pengucapan tidak jelas, saya minta maaf. Terima kasih telah mendengar presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.